Halo Libra, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan ataupun finansial. Kartu yang keluar adalah kartu Chariot. Ketika kartu Chariot keluar, ini menunjukkan kereta kemenangan yang membawa sampai ke tujuan, namun prosesnya tidak mudah, melelahkan, jauh, dan seringkali orang ketika kartu ini keluar, rasanya draining, capek, dan pengen nyerah gitu. Biasanya cancel terus pengen putar balik. Namun tidak harus seperti itu. Segalanya tentu saja sesuai dengan keputusan kamu gitu ya. Kamu yang ngerti, kamu yang ngejalanin, kamu yang paling paham diri kamu sendiri. Kartu Chariot ini biasanya nunjukin bebannya nggak seimbang gitu ya, ataupun selama perjalanan ada gangguan yang ganggu gitu ya. Karena itu diperlukan endurance. Inti dari kartu Chariot adalah endurance ataupun daya tahan. Harus kuat, nggak boleh pakai kata harus. Oh ya. Sebaiknya dipertahankan endurance ataupun daya tahannya. Dan kalau misalnya benar-benar nggak yakin ataupun nggak kuat gitu ya, karena banyak juga yang aduh madam, daripada saya stres mendingan saya resign. Ya nggak apa-apa, asal masih bisa beli beras gitu, masih ada tabungan gitu. Kalau misalnya mau buat ongkos nyari kerja gitu kan ya, masih bisa bayar kos, ya alhamdulillah. Kalau fokus ke kesehatan diri sendiri, penting, itu paling penting. Yang paling penting kamu gitu. Nah itu juga nggak apa-apa, yang penting kita tahu apa yang kita inginkan dulu gitu, biar bisa fokus dalam mengerjakannya. Lalu untuk percintaan Libra, kartu yang keluar adalah The Magician. Ketika kartu The Magician keluar, ini menunjukkan seorang pesulap, dalam arti ini adalah afirmasi untuk insya Allah hal-hal baik terjadi, kemudahan-kemudahan terjadi. Ibaratnya kalau pesulap itu kan yang nggak ada bisa jadi ada gitu, yang kelihatannya buat orang impossible gitu ya. Ternyata possible sama si tukang sulap ini. Nah, seorang pesulap ini intinya adalah strong will, keinginan yang kuat. Pada saat punya keinginan yang kuat, bahkan jalan-jalan yang sebelumnya tidak ada pun akan terbuka. Jadi, it's about manifesting. Dan juga tentu saja ya jangan lupa ada upayanya juga ya. Ibaratnya kita manifesting tapi nggak ngapa-ngapain. Lalu untuk nasihat Libra, kartu yang keluar adalah Judgment. Jangan sibuk dengan kepalamu sendiri, dalam arti berupayalah untuk menyelaraskan segala unsur dalam hidup kita. Pikiran selaras, hati selaras, perilaku, ucapan, tindakan selaras gitu ya. Contoh nggak selaras adalah di hati sebenarnya nggak mau nih ngebantuin saudara jauh misalnya, mau pindahan, tapi di kepala nanti kalau nggak dibantuin nanti dia bilang aku saudara yang nggak mau bantuin, nanti aku digosipin di WA grup keluarga gitu. Padahal hati bilang aku kan capek seminggu kerja gitu, mana mingguin lagi berat, pengennya istirahat gitu kan. Nah, itu nggak selaras kalau misalnya kita maksain pergi gitu ya, tapi sebenarnya kita capek banget dan kita sebaiknya mendengar suara hati kecil kita. Kartu Judgment ini lebih ngomongin tentang segala banyak energi panas di sekeliling kita, situasi yang nggak kondusif, mungkin lingkungan yang kurang mendukung, alamnya juga mungkin lagi nggak mudah ditebak gitu ya, sebentar hujan, sebentar panas gitu ya. Nah, kartu Judgment ini lebih tentang bagaimana kita menjaga energi kita supaya tidak terpengaruh dari segala hal yang panas, tidak ideal, karena kan ini potensi konflik ya. Kartu Judgment ini adalah representasi dari potensi konflik atau hal-hal tidak sesuai dengan diri kita yang terjadi gitu. Tapi yang paling penting adalah energi kita sendiri. Gimana caranya kita bisa adem walaupun di luar mungkin gonjang-ganjing. Ibaratnya saya dulu pernah baca tulisan, kalau misalnya kita ini ada di pusat roda, walaupun yang di luarnya geradakan gitu ya, kena batu, kena apa, yang dekat sama poros roda ini nggak akan terlalu banyak terganggu gitu. Waktu itu konteksnya adalah tentang agama. Pada saat kita dekat sama Tuhan, mau di luar mau gerunjulan kayak gimana gitu ya, mau kita lagi miskin, kita lagi kaya banget, karena kaya banget itu kan ujian besar sebenarnya. Mau kita lagi jadi bos, mau kita jadi bawahan, mau kita jadi mulai dari bawah lagi gitu, mau kita lagi punya pacar yang suportif banget, mau kita pisah karena kejadian nggak menyenangkan,
Kalau kita ada di poros di tengah, karena kita berserah sama Tuhan, karena kita percaya Tuhan gak pernah salah gitu ya, ya kita baik-baik aja. Terganggu iya, tergoyang iya, tapi tidak hancur, tapi tidak berantakan, tapi gak meledos. Karena kita bukan ada di ujung gitu. So, kartu judgment intinya adalah segala unsur yang panas ini jangan sampai menyetirmu untuk jadi terbakar. Karena kamu baik-baik saja, kamu manusia, kamu punya jiwa, kamu punya akal, kamu punya hati, kamu perfect. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.